Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Pada hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, di serambi Salomon. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku, tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, judul renungan saya kali ini adalah "Apakah engkau Yesus?" Saya akan memulai renungan ini dengan kisah yang sudah menjadi milik umum, dan mungkin Anda sudah pernah mendengar atau beberapa kali membaca atau mendengar. Ceritanya begini. Ada sekelompok pengusaha dari salah satu kota, sebut saja New York di USA, menghadiri pertemuan di Chicago, USA juga, pada hari Jumat. Seperti kita ketahui bahwa Jumat sore adalah hari istimewa bagi keluarga-keluarga di sana, karena mulai libur kerja sampai dengan Minggu. Mereka sudah berjanji untuk makan malam bersama keluarga mereka. Tetapi ternyata pertemuan itu berlangsung lama, melebihi yang dijadwalkan. Akibatnya, mereka terburu-buru jangan sampai ketinggalan pesawat yang telah mereka pesan dan akan membawa mereka pulang. Dengan tiket di tangan mereka berlari jangan sampai ketinggalan pesawat. Sialnya, sesampai di pintu masuk bandara, salah satu dari pengusaha itu tanpa sengaja menyenggol meja yang digunakan untuk menjajakan apel. Apel berhamburan ke segala arah. Ya, untunglah akhirnya mereka dengan perasaan lega berhasil masuk ke dalam pesawat, kecuali satu dari mereka. Satu orang ini bukan yang menyenggol meja tadi, gelisah oleh kejadian meja yang tersenggol tadi. Setelah menelpon keluarganya bahwa dia akan pulang dengan pesawat berikutnya, dia kembali ke pintu masuk bandara tadi. Ternyata apel itu masih berserakan. Penjualnya seorang anak perempuan berumur 16 tahun dan buta, sehingga mendapatkan kesulitan untuk mengumpulkan apel itu. Sementara orang-orang berseliweran tanpa peduli.
Pengusaha itu berjongkok membantu mengumpulkan apel-apel tadi. Karena dia melek, maka dia tahu beberapa apel itu ternyata sudah rusak. Apel yang rusak dimasukkan ke dalam keranjang dan apel yang bagus ditata kembali di meja. Lalu ia mengeluarkan uang $20 untuk apel-apel yang rusak. Masih berlinang air mata, si buta itu mengucapkan banyak terima kasih. Setelah beberapa langkah meninggalkan tempat itu, si buta memanggil-manggil, "Tuan, Tuan!" Pengusaha itu menoleh. Dia tanya, "Apakah engkau Yesus?" Pertanyaan itu menggema terus dalam hati pengusaha itu. Saudara-saudara, pertanyaan itu bisa diganti dengan, "Tuan, apakah engkau Musa, Buddha, Krishna, Konfusius, Nabi Muhammad, dan lain-lain?" Yang jelas, orang-orang itu mengerjakan pekerjaan Allah. Bacaan Injil tadi dari ayat 25 berbunyi demikian. "Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku." Kita yang melek kerap kali terkelabui dengan penampilan luar, pakaian, dandanan, kekayaan, kendaraan, jabatan, dan lain-lain. Seperti para tua-tua dan petinggi Yahudi yang terkecoh oleh penampilan Yesus yang tidak seberapa. Sehingga dia tidak percaya kepadanya. Anak buta itu tidak terkecoh. Dia menilai seseorang dari apa yang dikerjakan untuk keselamatan dan kesejahteraan umum. Dia menilai harga diri orang itu dari apa yang telah dibuat untuk orang lain demi kesejahteraan orang lain. Saudara-saudara, pada saat ini di mana kita dilanda virus corona, kita menyaksikan Yesus yang bekerja untuk bangsa kita. Dia menyatukan semua unsur masyarakat. Dokter, tenaga medis, relawan, TNI, Polri, pengusaha, dan semua saling membantu dan mendukung dengan kompak. Para politikus yang biasanya nyinyir dan ngaco, diam. Mafia kesehatan, mafia bahan bakar, mafia pangan, mafia-mafia lain menjadi jinak. Saya tidak tahan untuk berkata kepada Pak Jokowi, "Apakah engkau Yesus?" Terima kasih Yesus, kami domba-dombamu. Jadikanlah aku semakin mirip denganmu, supaya aku dan engkau adalah satu, seperti engkau dan Bapa adalah satu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.